kegundahan hati setelah melihat wanita bersama Adi tadi, aku memutuskan untuk masuk ke dalam kamar saja. Safa aku bawa serta karena dia yang tidak mau diajak Naima. Di dalam kamar, aku langsung merebahkan diri seraya menanti Adi untuk menghubungiku kembali. Namun, sudah 15 menit menunggu, tidak ada Adi menghubungiku, menelepon ataupun mengirimkan pesan. Dan aku semakin penasaran dibuatnya. Ingin bertanya duluan pun, aku tidak mau menunggu dia untuk berbicara langsung padaku. "Mama," kulirik putriku yang sudah mulai merengek, matanya mengecil dengan beberapa kali menguap. Oh, putriku sudah ingin tidur. Aku melepaskan ponsel dari genggaman, lalu menghadap ke arah Safa dan mulai mengusap-ngusap punggungnya. Biasanya, setelah putriku terlelap, aku akan memindahkan Safa ke kamar yang ada di samping kamarku. "Oh, sudah tidur rupanya," ujarku setelah melihat kedua mata Safa tertutup rapat. Saat hendak mengangkat tubuh putriku, suara ponsel menghentikanku. Buru-buru aku mengambil benda pipi itu untuk mengangkat panggilan. Namun wajahku tekuk ke bawah saat tahu bukan Adi yang menelepon, melainkan Mas Haikal. Aku mengembuskan nafas kasar, lalu mulai menggeser tombol hijau yang ada pada layar. "Halo Mas." "Halo Lin, sedang apa?" tanyanya. "Aku baru saja mau tidur Mas." "Kenapa? Tumben kamu meneleponku. Emang tidak takut dimarahi Amira?" Terdengar suara kekehan dari sana. "Aku sedang di luar, mencari udara segar biar tidak suntuk." Aku diam saja, tidak menanggapi ucapan pria masa laluku itu. Ini salahku yang waktu itu tidak langsung memblokir nomornya. Jadi Mas Haikal sangat mudah untuk meneleponku. "Lin, Safa sudah tidur?" tanyanya lagi. "Ya sudah, baru saja dia terlelap. Aku rindu sekali sama Safa, Lin. Seandainya aku masih bersama kalian, mungkin Safa akan menjadi pelipur laraku saat ini." Aku pura-pura ingin muntah setelah mendengar ucapan Mas Haikal. Dasar tukang bual, mengharapkan apa yang sudah dia abaikan. "Jangan bicara ngaco Mas, bukannya kamu pun punya pelipur lara. Amira kan istri terbaik yang punya segalanya." "Iya kan," ujarku mengingat ucapannya kala itu. "Itu dulu, sekarang tidak lagi. Dia sudah tidak semenarik itu." Aku juga bingung kenapa dulu aku bisa jatuh hati sama dia dan rela meninggalkan kamu, Lin. Aku memilih diam. Demi Tuhan, bukan Mas Haikal yang kuharapkan untuk meneleponku, tapi Adi yang sudah membuatku penasaran dengan wanita di belakangnya tadi. Saudaranya, tapi aku tidak melihat wanita itu di lamaran tadi. Pembantunya apalagi, itu sangat tidak mungkin. Wajahnya terlihat glowing dan bersih. Penampilannya pun tidak seperti asisten rumah tangga. Karena otakku yang terus memikirkan Adi, aku tidak terlalu menyimak ucapan Mas Haikal yang terus mengoceh ke sana kemari. "Lin, kamu masih di sana kan?" "Iya Mas, masih." "Kenapa?" ujarku malas. "Aku mau ketemu Safa." "Besok bisa?" tanyanya lagi. Aku menengok putriku yang sudah terlelap. Ingin menolak, tapi tidak enak. Bagaimanapun dia adalah ayah dari putriku. Sesak di dada masih terasa saat mengingat perlakuan dia padaku. Namun Safa tetaplah darah dagingnya. "Kenapa sih Mas, kamu jadi ingin bertemu Safa? Bukankah kamu yang tidak mau menganggap Safa anak? Apa karena kamu yang sekarang tidak akan bisa punya anak dari Amira, lalu kamu kembali mencari Safa?" Kata-kata itu langsung meluncur dengan sendirinya. Aku tahu, aku telah salah, Lin. Iya, dulu aku memang pernah mengatakan itu. Bahkan aku pernah memperlakukan Safa dengan buruk.
Tapi, tolonglah Lin, izinkan aku bertemu Safa. Aku menyesal telah menyia-nyiakan dia. Aku minta maaf sama kamu dan Safa atas sikap semena-mena aku pada kalian. Please, izinkan aku bertemu Safa. Aku mohon. Aku menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya kasar. Oke, besok kita ketemu. Tapi tidak di rumah, di taman kompleks tempatku tinggal. Aku tidak bisa pergi jauh. Keluargaku sedang berduka, ujarku, mengiyakan permintaan Mas Haikal. Oke, gak apa-apa Lin. Besok pagi aku akan ke sana. Emangnya kalian berduka kenapa Lin? Apa ada yang meninggal? Tanya Mas Haikal semakin ingin tahu. Besok aja aku cerita Mas. Sekarang aku ingin tidur. Aku tutup ya. Assalamualaikum. Aku langsung mematikan sambungan telepon. Kemudian menyimpan ponsel dengan asal dan merebahkan diri dengan memeluk tubuh Safa. Semakin lama mataku semakin berat. Niat hati ingin memindahkan Safa ke kamarnya malah urung aku lakukan. Justru aku terlelap dengan terus memeluk putriku yang sudah menikmati mimpi indahnya. Entah berapa lama aku tidur, namun harus bangun saat tenggorokan terasa seperti di musim kemarau. Aku mencari ponsel, lalu kemudian beringsut turun dari tempat tidur saat tahu tidak ada pesan dari siapapun. Menyebalkan, tuturku, seraya mengentakkan kaki keluar dari kamar. Aku berjalan hati-hati menuruni anak tangga untuk sampai ke ruang makan. Penerangan di seluruh ruangan temaram, lampu utama sudah dimatikan. Sebelum Bik Narsi tidur, itu sudah jadi kebiasaan. Kemana Al? Aku sangat terkejut saat suara bariton pria terdengar menyapa. Abang, kataku, seraya menyipitkan mata, menajamkan penglihatan. Seorang pria tengah duduk di kursi dengan ruangan yang gelap. Di depannya, satu gelas kopi menjadi teman kesunyian. Abang sedang apa di sini? Gelap-gelapan lagi, ujarku lagi. Seraya mengambil air minum, lalu duduk di depan Bang Aldi. Aku meneguk satu gelas air putih untuk membasahi tenggorokan. Abang tidak bisa tidur, Al. Kenapa? Ingat Kak Rindu, tanyaku. Bang Aldi diam, dia menunduk, enggan menjawab pertanyaanku. Di bawah penerangan yang minim, aku bisa melihat ada kesedihan dari wajah itu. Dan aku tahu apa yang membuat dia menjadi pendiam seperti itu. Pengkhianatan Kak Rindu adalah cambuk paling menyakitkan untuknya. Apalagi harus ditinggal pergi untuk selama-lamanya. Bang Aldi si budak cinta pasti sangat syok dengan dua kenyataan yang dia terima dengan jarak yang berdekatan. Aku bisa memaklumi itu. Rasa cinta dan sayang tidak akan bisa mudah hilang dengan satu kata perpisahan. Pastilah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyembuhkan luka itu. Apalagi sekarang, orang yang telah menanamkan luka telah tiada. Jangankan untuk menyembuhkan rasa, mengobati rindu pun tidak bisa. Apa saat kamu berpisah dengan ayahnya Safa, kamu pun merasa ada yang kosong seperti ini, Al? Bang Aldi balik bertanya. Aku membuang napas kasar. Enggak, biasa aja. Aku sudah mati rasa kala itu. Kok bisa? Gimana caranya untuk dengan cepat melupakan seseorang yang pernah dicintai? Bang, masalah abang sama aku itu beda. Jika abang dikhianati, lalu ditinggal mati, aku disakiti, dikhianati, dihina, dicaci maki, dijadikan babu, baru aku pergi. Itu mah elunya yang oon. Sudah jelas disakiti malah bertahan hingga berderet itu luka, ujar Bang Aldi terkekeh kecil. Aku nyengir karena memang sebodoh itu aku waktu dulu. Dalam otak selalu tertanam rasa percaya jika dia akan berubah. Namun nol besar, bukan berubah, malah semakin berulah.
Saat aku tengah ngobrol ke sana kemari dengan kakakku, kulihat ada bayangan yang akan masuk ke sini. Aku menyuruh Bang Aldi diam agar orang yang masuk merasa kaget seperti aku tadi. Dan astagfirullahalazim, Bruk, aku berteriak kaget saat seorang wanita yang tadi sudah hampir dekat dengan meja makan lalu berbalik arah dan lari hingga menubruk tembok setelah dia melihat ada aku dan Bang Aldi. Kemudian aku dan Bang Aldi tertawa bersamaan dengan tingkah Naimah yang lari tunggang langgang seperti dikejar setan. Gitu banget sih Naimah kagetnya, ujarku menyeka sudut mata yang berair karena tertawa. Pasti dia kaget karena tahu ada Apang di sini. Iya, soalnya Apang kayak hantu, ujarku. Bukan, karena tadi dia enggak pakai kerudung, makanya dia lari tunggang langgang menjauh. Naimah wanita yang selalu menjaga pandangannya dari lawan jenis. Ia lulusan pesantren, jadi dia tahu batasan halal haram dengan lawan jenis. Aku manggut-manggut mendengar penjelasan Bang Aldi. Pantas saja, Naimah santun banget. Ternyata dia wanita salihah yang benar-benar menjaga marwahnya sebagai seorang wanita. Lama aku mengobrol dengan Bang Aldi hingga tidak tidur lagi. Aku jadi tempat dia mencurahkan isi hati hingga semua dia luapkan padaku. Perasaannya, keinginannya, juga rencana dia ke depannya. Setelah Kak Rindu tiada. Kini hari sudah pagi, aku pun mulai melakukan aktivitas sebagai seorang ibu yang mengurusi putrinya, membangunkan, membawanya mandi, karena pagi ini aku dan Safa akan pergi ke taman menemui Mas Haikal. Ingat ya Al, jangan mau dicuci otak sama laki-laki itu. Ketemu ya ketemu, jangan curhat ke sana kemari yang nantinya malah membuat kamu merasa nyaman dengannya. Mantan iskuman, paham? Iya mama, paham, ujarku seraya menarik pelan tangan ibuku itu. Mama keberatan saat aku bilang akan bertemu papanya Safa. Mama sampai menyuruh Naimah untuk ikut bersama aku dan Safa untuk melaporkan setiap kejadian antara aku dan mantan suamiku itu. Mama pergi dulu Al, ingat pesan mama ya. Nai, laporkan semuanya pada tante nanti. Oke, ujar mama lagi beranjak dari tempat duduknya. Siap tante, Naimah menjawab seraya mengacungkan jari jempolnya. Hari ini orang tuaku akan pergi ke rumah Bang Aldi membuat persiapan untuk acara pengajian nanti malam. Dan aku hanya bersama Naimah dan Safa di sini karena Tante Ratna pun ikut bersama papa dan mama. Setelah mendandani Safa, kami pun pergi dari rumah dengan berpamitan pada Bik Narsi. Mas Haikal sudah mengirimkan pesan jika dia sudah berada di taman. Jarak antara rumah dan taman tidaklah terlalu jauh, makanya aku memutuskan untuk berjalan kaki saja, seraya menikmati pagi yang cerah. Nai, sudah punya pacar? Tanyaku pada gadis yang menuntun tangan Safa. Saya gak pacaran mbak. Calon suami? Tanyaku lagi. Belum ada. Target menikah? Sedikasihnya sama Allah mbak. Yang penting laki-laki soleh yang takut akan Tuhan. Betul Nai. Jika nanti kamu siap untuk nikah, jangan mau dilamar sama laki-laki seperti itu. Tunjukku pada pria yang duduk di bangku panjang dekat air mancur. Naimah mengerti akan maksud ucapanku. Dia hanya tersenyum kecil lalu menunjukkan pada Safa jika ada ayahnya di sana. Bukannya lari menghampiri Mas Haikal, Safa malah merengut enggan untuk berjalan lagi. Kenapa sayang? Itu ada ayah, ujarku. Safa mau ketemu om papa, ma. Bukan ketemu ayah. Aku menepuk jidat. Sepertinya Safa salah mendengar informasi. Tadi aku bilang sama orang rumah
akan bertemu dengan papanya Safa. Dan yang Safa tahu papanya adalah Adi, sedangkan Mas Haikal ayahnya. Oh, astaga, rumitnya hidupku. Nanti ketemu Om Papa, sekarang ketemu ayah dulu ya, kataku membujuk Safa. Putriku menggelengkan kepala. Ia malah semakin menekuk wajah dengan memeluk kaki Naima. Dari arah depan, Mas Haikal yang menyadari ada Safa di sini langsung menghampiri kami dan berniat untuk mengambil putrinya. Namun ditolak. Safa malah semakin erat memeluk kaki Naima yang tertutup gamis warna merah muda. Kenapa sayang? Ini ayah. Yuk main sama ayah di sana. Mas Haikal ikut membujuk. Namun Safa tetap tidak mau. Safa mau sama Om Papa, Ma, rengeknya dengan mata yang mulai memerah. Iya, nanti. Om Papa di sini, sayang. Aku mengalihkan pandangan pada suara yang datang dari arah belakang kami. Safa yang mengenali suara itu langsung berlari menghampiri pria yang duduk di kursi rodanya. Tentu saja, hal itu memantik api amarah yang membuat Mas Haikal terbakar. Wajah mantan suamiku itu terlihat kesal dengan penolakan Safa yang lebih memilih orang lain dibandingkan dirinya. Bersambung.